Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ribuan mukjizat. Banyak disebutkan di dalam banyak hadis. Sekarang kita melihat bagaimana kitab suci Al-Quran menyebutkan mukjizat-mukjizat itu. Inilah firman-firman Allah dalam Al-Quran yang memberitahukan kepada kita tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa beliau adalah benar-benar Rasul utusan Allah. 1. Ketika dalam peperangan, beliau mendapat bantuan tentara-tentara malaikat. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah dengan cara mensyukurinya. Ketika engkau mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu apabila Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Bahkan jika kamu bersabar dan bertakwa, ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memiliki tanda. Quran Surah Ali Imran ayat 127. Juga diberitakan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 9 tentang peperangan yang lain. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. 2. Allah memelihara Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Juga dalam Quran Surah Al-Fat ayat 241. Maksud saya Surah Al-Fat ayat 24. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu. Bandingkan dengan Yesus yang menurut orang-orang Kristen itu disalib atau dibunuh, berarti tidak terpelihara dari segala gangguan. Ketiga, Allah mengirimkan angin topan untuk menghancurkan musuh ketika Nabi Muhammad diserang oleh musuh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 9. Ingatlah pada nikmat Allah kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan. Keempat, Allah membuat Nabi Muhammad mampu menjelajah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu 1 malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan pula sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Kelima, dengan mukjizat dari Allah, Nabi Muhammad tahu siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita bohong itu buruk bagimu. Justru itu baik, supaya setiap orang dari mereka akan mendapat balasan yang pantas dari setiap perbuatannya. Quran Surah An-Nur ayat 11. Keenam, dengan mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad, musuh-musuh tidak bisa melihat keberadaan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berhasil pergi tanpa terlihat. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat atau dinding, dan
kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surah Yasin ayat 9. 7. Allah mengkaruniai Nabi Muhammad mimpi yang benar. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya Muhammad tentang kebenaran mimpinya bahwa Muhammad pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman tanpa rasa takut untuk memangkas rambut bahkan Allah juga memberinya kemenangan yang dekat. Quran Surah Al-Fat ayat 27. 8. Nabi Muhammad membelah bulan. Ketika hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka melihat suatu tanda mukjizat ini, mereka berpaling dan mengatakan ini sihir. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginan mereka sendiri. Padahal setiap urusan sudah ditetapkan oleh Allah. Quran Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 3. Itulah beberapa mukjizat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak terhitung lagi mukjizat Nabi Muhammad menurut hadis. Tetapi mukjizat yang terbesar untuk Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Terbukti bahwa sejak dulu bila mukjizat itu berupa keajaiban atau kesaktian, begitu mukjizat diperlihatkan, orang-orang akan menganggapnya sihir. Sesudah itu durhaka lagi. Dan mukjizat-mukjizat itu tidak dapat diulang. Mukjizat Nabi lain hanya berlaku pada waktu itu dan disaksikan pada waktu itu. Maka Allah menetapkan bahwa untuk Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, mukjizat utamanya tidak lagi berupa kesaktian-kesaktian, tetapi kitab yang otentik sepanjang masa. Kitab yang memiliki matematika, ayat-ayat yang mudah dihafal bahkan oleh anak-anak, sehingga terjamin kesuciannya, terpelihara dirinya, isinya dari perubahan-perubahan. Itulah kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai sumber hukum dan sebagainya, yang sudah banyak diuraikan di berbagai tulisan, juga di berbagai video, termasuk pada channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.